kita dengarkan bersama kajian dan doa bersama yang akan disampaikan Al-Mukarram Ustaz Syekh Dr. Riyad Ahmad Diyah MA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Sedikit saya kasih pengantar bahwa Syekh dia ini beliau adalah lulusan Jami'ah Islamiyah S1, S2, S3 Syariah, yaitu Jami'ah Islamiyah Madinah, dan menjadi dosen di sana selama 8 tahun. Dan kemudian beliau hijrah di sini di Indonesia, di Kampung Maghfirah, ya, kebetulan bersama kami, tetangga kami di sana. Dan alhamdulillah hari Januari sudah berkenan ziarah di sini, dan pada hari ini membersamai kita semua. Insya Allah beliau akan menyampaikan materi yang berjudul Merajut Ukhuwah Menebar Maslahah. Jadi insya Allah nanti akan beliau sampaikan kurang lebih sekitar setengah jam atau 40 menit. Nanti lebih banyak kita silaturahminya saja. Kemudian nanti akan diterjemahkan oleh mahasiswa kita, yaitu saudara Afif Bujin. Kemudian saya persilahkan falyatafadhal Syekh. Nahnu nu'arifukum annakum antum talib fi Jami'ah Islamiyah Al-Madinah. Nah, summa kadzalika mudarrisuna hawali kam 7 sanawat atau 8 sanawat. Tanpa memperpanjang dalam, saya kira saya persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Falyatafadhal alaihi syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sahibil khuluqil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sa'id jiddan biqudumi ila hadzal masjid lil marrati tsaniyah. Saya sangat bahagia dan senang dengan diundangnya kedua kalinya di masjid ini. Walladzi zada farhati wa sururi hadzal adad al-kabir, masyaallah. Dan yang menjadikan kebahagiaan saya bertambah karena banyaknya jemaah di pagi hari ini. As'alullah ta'ala fi bidayati hadzal majlis al-mubarak. Saya meminta kepada Allah SWT di awal kajian ini, kama jama'ana fi hadzal masjid, an yajma'ana ma'a nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil firdaus al-a'la. semoga Allah SWT sepertinya Dia mengumpulkan kita di masjid ini. Allah SWT akan mengumpulkan kita bersama-sama kembali bersama Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Ayuhal ikhwah wal akhawat, Para hadirin dan hadirat, min a'zamin ni'am 'ala al-muslim, salah satu nikmat yang paling besar bagi seorang muslim adalah an yu'inahu Allahu 'ala ta'ati wa husnil ibadah. yaitu Allah SWT menolong kita dalam ketaatannya. Indama yajtami'u an-nas fi baitin min buyutillah, Saat orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah, hadhihi al-masajid allati adina Allah an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu. masjid ini yang dimana Allah SWT izinkan untuk mengangkat nama-nama Allah, Ahabbul amakin ila Allahil masajid, yaitu adalah salah satu tempat yang paling Allah cintai, yaitu masjid. wa man 'amara al-masajid bi dzikrillah was salah humul mu'minuna haqqan.
Dan barang siapa yang memakmurkan masjid dengan berzikir dan sholat, itu adalah keimanan yang nyata. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المداومين على الطاعة. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diriku dan diri kalian semua orang-orang yang melakukan ketaatan terus-menerus. والله أنا سعيد جدا عندما رأيت هذا العدد في صلاة الفجر. Saya sangat bahagia saat melihat jumlah jemaah saat sholat subuh tadi. في العادة بعد رمضان نجد نصف صف. Biasanya setelah bulan Ramadan pergi, kita mendapatkan masjid-masjid itu hanya setengah shaf saja. وهذا إن دل على شيء فيدل على القبول بإذن الله سبحانه وتعالى. Dan banyaknya jemaah pada pagi hari ini salah satu tanda bahwasanya Allah SWT menerima amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin. من علامة قبول الحسنة أن تفعل الحسنات بعدها. Salah satu tanda amalan kita diterima oleh Allah SWT yaitu amalan tersebut kita lakukan terus-menerus. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح القول والعمل. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang telah kita lakukan. أن يتقبل منا ما كان منا من صالحات أعمالنا في رمضان. Dan menerima amal-amal yang telah kita perjuangkan di bulan Ramadan kemarin. أن يجعلنا من المقبولين الفائزين. Dan menjadikan kita orang-orang yang menang pada hari ini. وأن يجعلنا من عتقائه من النار إنه أرحم الراحمين. Dan menjadikan kita termasuk dalam golongan yang diselamatkan dari api neraka. انتهى رمضان. Sudah berlalu bulan Ramadan وأيام قليلة وينتهي شوال. dan beberapa hari lagi akan berakhir juga bulan Syawal ini. وهكذا الدنيا كلها ستنتهي. Dan begitulah kehidupan yang akan habis juga akhirnya. النبي عليه الصلاة والسلام Nabi Muhammad SAW دلنا على أي شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى. menunjukkan kepada kita sesuatu yang dimana Allah sangat cintai. أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قل. Amalan yang paling Allah cintai yaitu amal-amalan yang berkelanjutan walaupun itu amalan yang kecil. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عمله ديما، يعني يستمر عليه دائما. Seperti diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya amal Rasulullah SAW itu continue, berkelanjutan. يا من أطاع الله في رمضان Wahai orang-orang yang mentaati Allah di bulan Ramadan, لا تترك الطاعة بعد رمضان. janganlah kamu meninggalkan ketaatan setelah bulan Ramadan pergi. يا من قرأت القرآن في رمضان Wahai yang membaca Quran di bulan Ramadan, لا تهجر القرآن بعد رمضان. janganlah engkau meninggalkan Al-Quran setelah bulan Ramadan ini. يا من ذقت حلاوة طاعة الله وذكره وعبادته في رمضان. Wahai orang yang telah merasakan nikmatnya ketaatan, nikmatnya zikir, nikmatnya sholat di bulan Ramadan, إياك أن تترك هذا بعد رمضان. janganlah kamu meninggalkan kenikmatan ini setelah bulan Ramadan ولو قليل. walaupun itu amalan yang kecil. الناس في رمضان لأنه موسم عبادة وطاعة يجتهدون في العبادة. Orang-orang di bulan Ramadan kemarin karena memang musimnya musim ibadah, maka orang pun bersemangat, kita pun bersemangat dalam melakukan ibadah. فإذا جاء شوال ثقلت العبادة على القلوب الضعيفة. Kemudian setelah bulan Syawal datang, maka hati ini menjadi berat melakukan ketaatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. وأنا أقصد بالقلوب الضعيفة يعني التي تعبت من العبادة في رمضان. Yang saya maksud bahwasanya hati kita itu capek, hati kita itu berat karena kita telah berlelah-lelah di bulan Ramadan. لكن النبي صلى الله عليه وسلم
نبهنا على موضوع الاستمرار على الطاعة. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita untuk melakukan amal itu secara berkelanjutan. فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa bulan Ramadan kemudian dia mengikuti dengan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستا من شوال ولم يقل ستا من ذو القعدة أو ستا من ذو الحجة، مع أن العمل في بداية ذو الحجة من أفضل الأعمال الصالحة إلى الله تعالى. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Kenapa bukan di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan-bulan lainnya? Kenapa? قال العلماء: أراد أن يحث أهل الإيمان على الاستمرار على الصيام مباشرة. Para ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW ingin mengajak kepada kita untuk melakukan ketaatan itu secara berkelanjutan. فإذا صام الإنسان في شوال يتعود على الطاعة. Dan jika seseorang setelah bulan Ramadan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan terbiasa melakukan ketaatan tersebut. رمضان مع 6 من شوال كمن صام الدهر